warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dengan kode sesi 230311280417 dengan dosen pengampu Miss Oktaviani Puspitasari SPD MSc. Perkenalkan, saya Hasna Putih Jafis dengan NIM 23035018 sebagai ketua. Saya Mutiara Cahya Afifah dengan NIM 23035024 sebagai anggota. Saya Fadila Surenia Fendi dengan NIM 23035006 sebagai anggota. Saya Nova Suresti dengan NIM 23035028 sebagai anggota. Dan saya Hanifah Yusra dengan NIM 23035012 sebagai anggota. Di sini kami akan membahas topik mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, merangkai harmoni kesejahteraan melalui pembangunan MRT. Selamat menyaksikan. Pancasila sebagai pembangunan ekonomi merangkai harmoni kesejahteraan melalui pembangunan MRT. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya menjadi pilar dalam pembentukan identitas negara, tetapi juga menuntun perjalanan pembangunan di berbagai sektor termasuk ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi yang bersandar pada nilai-nilai Pancasila guna untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Upaya pembangunan MRT menjadi sebuah langkah strategis yang tidak hanya menghubungkan fisik antar wilayah, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Secara etimologis, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 asas atau 5 prinsip dasar. Pancasila kemudian menjadi dasar filsafat negara Indonesia dan merupakan ideologi nasional yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila mempunyai makna yang mendalam dan fokus pada aspek pembangunan ekonomi guna untuk meraih kesejahteraan bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dalam paradigma ekonomi menuntut agar kebijakan ekonomi mencerminkan nilai-nilai agama. Ini berarti etika dan moralitas harus menjadi landasan dalam berbisnis, menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Sila kedua, menegaskan bahwa ekonomi harus mencapai pertumbuhan yang diiringi dengan distribusi kekayaan dan peluang yang adil. Sila ketiga, menciptakan paradigma ekonomi yang menekankan kesatuan dan persatuan nasional sebagai kunci stabilitas ekonomi. Sila yang keempat, memerlukan partisipasi dan perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Paradigma ini menggarisbawahi perlunya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan ekonomi, mendorong tata kelola ekonomi yang baik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Sila kelima, menekankan perlunya ekonomi yang mengurangi kesenjangan dan memberikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Paradigma ini mencakup program redistribusi ekonomi, perlindungan sosial, dan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan keadilan sosial. Gotong royong salah satu nilai dasar Pancasila, memandang ekonomi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Pembangunan MRT tidak sekadar sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai sarana meratakan aksesibilitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. MRT sebagai salah satu proyek strategis menunjukkan komitmen Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan prinsip Pancasila yang menekankan keberlanjutan pembangunan MRT mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi. Pembangunan MRT sebagai implementasi Pancasila dalam ekonomi menekankan pentingnya kesejahteraan bersama. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dari kemakmuran dan keadilan sosial. Prinsip demokrasi ekonomi tercermin dalam MRT sebagai sarana transportasi umum. MRT menyediakan alternatif transportasi yang setara bagi semua lapisan masyarakat, dengan tarif yang terjangkau dan rute yang menyeluruh. MRT memberikan aksesibilitas yang lebih baik untuk semua warga. Demokrasi ekonomi ini menciptakan kesempatan bagi semua warga untuk merasakan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pembangunan MRT juga berkontribusi pada prinsip ketahanan nasional ekonomi dengan menyediakan sarana transportasi massal yang efisien,
MRT membantu mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, meningkatkan produktivitas, mendukung konektivitas antar wilayah. Sebagai pembangunan ekonomi, MRT menjadi sarana mobilitas bagi masyarakat dari berbagai lapisan tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dengan demikian, aksesibilitas ekonomi bukan lagi hak eksklusif, melainkan menjadi hak yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan persatuan dan kesetaraan, menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap individu dalam meraih kesejahteraan. Sebagai pembangunan ekonomi, MRT menjadi sarana mobilitas bagi masyarakat dari berbagai lapisan tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan persatuan dan kesetaraan. Pemberdayaan ekonomi harus mencapai inklusivitas dan kesetaraan dengan melibatkan aktif masyarakat lokal dan seluruh tahap pembangunan dan pengolahan MRT. Kebijakan yang mendukung partisipasi semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Paradigma pembangunan ekonomi Pancasila melalui MRT adalah langkah cerdas dan strategis tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan harmoni kesejahteraan merata. Sinergi antara prinsip-prinsip Pancasila dan implementasi proyek MRT, kunci utama adalah mencapai pembangunan inklusif dan keberlanjutan.